Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok C5 dari kelas T1. Hari ini akan melakukan presentasi tentang ultrasonography atau USG dari praktikum ETB yang sudah kita lakukan. Untuk anggota sendiri ada dua, yaitu saya Alsabda Deswanti dengan NIM terakhir 019 dan teman saya Royhan dengan NIM terakhir 065. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Hukum kami ini bertujuan untuk mengenalkan USG dan memahami cara kerja perangkat tersebut, serta bagaimana pembacaan citra hasil pemeriksaan USG tersebut. Lanjut. Nah, pencitraan ini memiliki peran penting dalam dunia kedokteran, terutama pada proses seperti diagnosa penyakit, seperti penyakit dalam atau sebagainya, yang dimana harus melihat dan meneliti apakah seperti apa bentuk penyakitnya. Nah, hal ini bisa dilakukan dengan peralatan medis seperti CT scan, MRI, SPECT, dan ultrasonografi, yaitu USG yang kami bahas dalam praktikum ini. Di mana peralatan ini memanfaatkan teknologi pencitraan untuk membantu dalam mendeteksi kelainan atau penyakit. Kemajuan dalam proses pencitraan ini juga dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi. USG ini adalah sebuah alat medis yang menggunakan gelombang ultrasonik, yaitu gelombang suara berfrekuensi tinggi sekitar 250 kHz hingga 2000 kHz, yang hasil gambarnya kemudian akan ditampilkan di layar monitor. Penggunaan USG dalam proses diagnosis ini memiliki beberapa keuntungan. Di antaranya, lanjut. Di antaranya adalah 1, tidak menggunakan radiasi terionisasi. 2, aman untuk kehamilan. 3, sampai saat ini belum ditemukan efek samping yang berbahaya. 4, lebih murah dibandingkan MRI. Dan 5, dapat dipindah-pindahkan, setidaknya lebih portable daripada MRI. Dan ke-6, persiapan pasien yang tidak begitu rumit, hanya perlu beberapa persiapan seperti gel untuk dapat kelihatan lebih jelas. 7, tidak menimbulkan rasa sakit, tidak bersifat menyerang, dan terakhir tidak memberikan citra langsung untuk biopsi. Lanjut. Nah, meskipun USG ini memiliki banyak keuntungan, saat ini alat USG yang digunakan di rumah sakit di Indonesia masih diimpor dari luar negeri dengan harga yang tentunya sangat tinggi. Hal ini dapat mengaruhi biaya yang harus pasien dan mungkin asuransi lainnya yang memerlukan pemeriksaan USG. Nah, oleh karena itu diharapkan Indonesia dapat mengembangkan teknologi untuk menciptakan alat USG sendiri, sehingga harga alat dan pemeriksaan USG menjadi lebih dekat. Selanjut. Nah, untuk studi pustaka, ultrasonografi ini adalah teknik diagnostik medis yang menggunakan gelombang ultrasonik untuk menghasilkan citra struktur internal tubuh manusia. Teknik ini telah menjadi salah satu alat penting dalam dunia medis untuk mendiagnosis berbagai kondisi kesehatan. Prinsip dasar dari USG adalah mengirimkan gelombang suara berfrekuensi tinggi melalui tubuh dan mendeteksi pantulan gelombang tersebut untuk membuat gambar organ dan jaringan. Tinjauan pustaka ini akan membahas prinsip kerja USG, aplikasi klinisnya, perangkat yang digunakan, dan perkembangan terbaru dalam teknologi USG. Nah, dari prinsip kerjanya ini adalah USG mengandalkan prinsip dasar pemantulan gelombang suara untuk menghasilkan citra. Sumber gelombang ultrasonik yang biasanya dihasilkan oleh transducer ditempatkan pada permukaan kulit yang akan diperiksa. Gelombang suara tersebut kemudian merambat melalui jaringan tubuh, dan ketika bertemu dengan batas antara jaringan yang berbeda, sebagian dari gelombang akan dipantulkan kembali ke transducer. Informasi kemudian ini akan digunakan untuk membangun gambar berdasarkan waktu tempuh gelombang suara. Lanjut. Nah, aplikasi klinis ultrasonografi ini memiliki beberapa pengaplikasian seperti pemindaian kehamilan, pencitraan organ-organ internal seperti hati, ginjal, dan kandung kemih, serta evaluasi kondisi kardiovaskular.
Selain itu, USG juga digunakan dalam pemantauan perkembangan janin selama kehamilan, serta untuk mendeteksi kelainan pada organ dalam tubuh manusia. Alat USG perangkat ultrasonografi ini terdiri dari beberapa komponen kunci, termasuk transducer, sistem pencitraan, dan monitor. Transducer adalah bagian yang bersentuhan langsung dengan pasien dan menghasilkan gelombang ultrasonik. Sistem pencitraan yang digunakan untuk mengolah dan merekonstruksi sinyal gelombang menjadi citra yang dapat dilihat oleh dokter atau teknisi monitor menampilkan citra tersebut dalam waktu nyata. Perkembangan terbarunya untuk USG terus mengalami perkembangan. Selama beberapa tahun terakhir ada peningkatan dalam resolusi gambar dan kemampuan untuk dapat mencitraan gambar dalam bentuk 3D dan integrasi dengan teknologi lain seperti pencitraan Doppler untuk mengukur aliran darah. Hal ini telah meningkatkan kemampuan USG sebagai alat pendiagnosis penyakit secara lebih akurat. Selanjutnya. Kemudian dampak positif dari USG ini dalam praktik kedokteran. USG telah memberikan dampak positif dalam praktik kedokteran dengan menghilangkan kebutuhan akan radiasi ionisasi yang digunakan dalam pencitraan radiologi konvensional seperti X-ray, MRI, dan sebagainya. Selain itu, USG aman untuk digunakan selama kehamilan dan belum ada efek samping berbahaya yang diketahui terkait dengan penggunaannya. Selanjutnya. Dan alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini cukup simpel, hanya menggunakan gel khusus untuk mengurangi noise, yang dimana dan kedua USG itu sendiri. Nah, untuk prosedur pelaksanaannya, pertama tekan tombol power pada USG, biarkan beberapa waktu untuk boot up atau menyala, dan kedua melakukan penamaan data untuk data-data pasien. Dan ketiga, sebelum menggunakan, pastikan prop transducer terpasang dengan baik. Pastikan knop transducer tidak kendor. Keempat, untuk memulai melakukan pemeriksaan, pertama pilih prop menu, tipe linear baik untuk selanjutnya tipe linear baik untuk mendapatkan hasil resolusi yang tinggi, tipe convex atau curve untuk pemeriksaan struktur yang lebih dalam, dan ketujuh untuk melakukan pemeriksaan pada pasien, oleskan gel pada pasien dan gunakan prop yang telah dipilih. Jika ingin melakukan pengamatan 2 dimensi, pilih tombol 2D. Selanjutnya, nah di sini bisa dilihat gambarnya tadi. Ini contoh-contoh hasil USG yang digunakan dalam kedokteran seperti untuk kehamilan dan kondisi janin. Selanjutnya, nah pada awal pemeriksaan bisa disetting depth dan zoom dengan menggunakan tombol depth dan zoom. Untuk mengatur TGC atau time gain compensation, geser knob ke kanan atau ke kiri. Knob paling atas untuk titik yang teratas, kurang dalam, semakin ke bawah semakin ke dalam. Dan jika sudah mendapatkan visualisasi hasil USG yang diinginkan, kita dapat menekan tombol freeze. Hal ini menyebabkan display yang ditampilkan oleh USG itu seperti foto, sehingga dapat diamati dengan lebih baik. Pada hasil scan yang sudah di-freeze, kita dapat memberi label pada hasil scan dengan cara menekan tombol penamaan, lalu beri penamaan dengan keyboard. Selanjutnya, jika ingin melakukan pengukuran pada objek yang di-scan, gunakan tombol measure, gunakan trackball dan tombol set untuk menentukan mark atau titik agar dapat dilakukan pengukuran panjang, lebar, atau volume atau keliling pada objek. Selanjutnya, untuk melakukan pengukuran volume pada ginjal contohnya, lakukan pengukuran seperti di atas, hanya saja diperlukan 3 tipe pengukuran, yaitu panjang, lebar, dan tinggi, alias kedalaman. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan untuk presentasi kali ini, di mana saya akan membahas tentang hasil dan pembahasan dari percobaan yang sudah kita buat. Sebenarnya saya akan menunjukkan beberapa hasil foto dari percobaan yang sudah kami lakukan.
Ini pertama ada hasil pengukuran panjang, kemudian ini hasil pengukuran lebar, ini hasil keliling dan luas, ini hasil volumenya, dan kemudian ini untuk hasil frekuensi jantung yang digunakan untuk memakai mode M. Kita akan masuk ke pembahasan. Nah, percobaan ini itu dilakukan pada alat USG seperti teman saya sudah bilang. Dan pada praktikum ini kami akan mengamati jantung. Jadi kalau biasanya kan kita untuk USG biasanya akan mengamati perut, tapi pada percobaan kali ini kami akan mengamati jantung. Di mana USG yang digunakan itu memiliki dua merek, yaitu pada covernya itu terdapat merek Soneo, dan setelah covernya dibuka itu kan ada merek Fukudasan. Jadi kalau misalnya dipakai itu namanya USG Soneo FS906. Spesifikasinya sendiri, ini bisa dibaca spesifikasinya sebelah sini, karena memang cukup memakai bahasa yang cukup rumit ya. Ini juga untuk spesifikasinya. Dan ini adalah contoh untuk gambar dari USG-nya tersebut yang ada di kampus UNER. Nah, prinsip kerja USG itu melibatkan penggunaan gelombang ultrasonik yang merupakan gelombang suara dengan frekuensi yang lebih tinggi daripada yang dapat didengar oleh telinga manusia. Seperti yang sudah dijelaskan teman saya sendiri. Dalam prosedur USG, frekuensi yang digunakan itu sekitar antara 10 juta Hz. Jadi, gelombang itu sendiri itu ada dapat menembus tubuh karena memang frekuensinya sangat besar. Gelombang suara yang tinggi ini dihasilkan oleh kristal yang terdapat dalam alat yang disebut transducer. Ketika kristal mengalami proses perubahan bentuk akibat tekanan mekanis, hal ini menghasilkan tegangan listrik dan proses ini dikenal sebagai efek piezoelektrik. Dari bentuk listriknya sendiri itu ketika terkena medan listrik dan sesuai dengan polaritasnya itu, kristal tersebut akan mengembang dan mengerut sesuai dengan benda-benda yang terkena oleh sinyal itu tadi, dan hal ini menghasilkan gelombang suara dan frekuensi tinggi yang digunakan dalam USG. Prosesnya itu dimulai dari perintah yang diberikan oleh operation panel, seperti tadi itu udah digambar awal tuh kan ada petunjuknya untuk di sini tuh ada komputer, dan di sini tuh juga udah ada kayak alat-alat untuk monitoringnya ya. Di sini dapat digunakan untuk memberikan perintah atau memberikan kontrol tentang apa yang akan dilakukan. Nah, gelombang ultrasonnya akan dipantulkan kembali objek yang selanjutnya akan dikonversikan menjadi bentuk sinyal listrik. Sinyal hasil pantulan ini akan dikirim kembali ke pulse TR dan kemudian akan diamplifikasi atau diperbesar, dikompresi, dan dideteksi. Karena memang karena dia merupakan sebuah sinyal gelombang ultrason, itu kan pasti ada noise ya. Jadi di dalam proses ini gelombang tadi itu akan diamplifikasi, diperbesar, kemudian akan dikompresi, dihilangkan kayak noise-nya, kemudian dideteksi. Kemudian sinyal analognya tadi itu nanti akan dikonversikan menjadi sinyal digital oleh DSC. DSC itu digital scan converter yang dapat ditulis oleh frame memory untuk dapat menampilkan gambar ultrason. Sinyal yang dikonversi menjadi DSC sendiri itu akan digunakan untuk memproses gambar seperti freezing, frame averaging, dan grayscale. Nah, ini dalam USG yang kita gunakan itu ada probe. Probe itu adalah sebagai alat yang digunakan untuk mendeteksinya itu. Jadi probe-nya sendiri itu akan dikenakan ke bagian tubuh pasien yang pasien sendiri itu sakit. Misalnya sakit bagian perut, maka nanti akan probe-nya alat probe-nya itu akan diletakkan pada bagian perut. Nah, frekuensi ini berperan penting dalam menghasilkan gambar kualitas dalam USG. Dalam pemeriksaan, kami telah mencatat dengan menggunakan frekuensi 3,5 MHz menghasilkan gambar yang lebih jelas dibandingkan dengan 5 MHz. Dan ini menyebabkan adanya panjang dan pendek gelombang. Dan seperti yang saya bilang tadi itu, dia ada beberapa mode. Salah satunya itu ada mode M. Nanti mode M itu sendiri tuh kita akan menunjukkan mode M itu seperti apa, karena memang gambarnya itu cukup berbeda, dan biasanya itu digunakan untuk periksa jantung, karena kita memang kan digunakan untuk periksa jantung ya. Transducer dalam mode ini dia tidak bergerak, dan jarak antara transducer dan organ yang memantulkan suara seperti katupnya itu terus berubah selama proses pemeriksaan. Sebelum probe itu di atas kulit biasanya akan ada gel khusus, dan gel ini tuh tadi kan seperti yang saya bilang, kalau misalnya karena ini dia gelombang ultrason, itu ada beberapa noise. Karena setiap alat itu pasti ada noise, dan kita tidak menginginkan noise itu karena takutnya akan mempengaruhi dalam proses pemeriksaan. Jadi dalam hal ini untuk mengurangi noise-nya itu kita membutuhkan gel, dan ini gel adalah gel khusus ultrason yang digunakan untuk mengurangi noise. Dan selain itu, gel itu juga dapat mempermudah pergerakan transducer selama pemeriksaan.
Nah, dalam pemeriksaannya akan dilakukan oleh beberapa pengukuran jantung untuk pasien coba. Untuk beberapa pasien itu ada panjang, lebar, kemudian nanti ada volume juga, ada luas, keliling, dan kemudian nanti kita juga dapat bisa mendengarkan detak jantung itu dan frekuensi dari getaran dari detak jantung itu sendiri. Nah, ini untuk pengukuran panjang dan lebar. Untuk posisi jantung yang horizontal, ini mungkin saya akan sudah aja. Nah, di sini ada keterangan bahwa kalau misalnya lebar jantungnya sendiri itu adalah 7,57. Di sini dapat dilihat, ini adalah jaraknya 7,57 dan itu tuh merupakan jarak lebar jantung. Lebar jantung tuh dari arah kiri dan ke kanan. Jadi dia nanti dari alatnya sendiri itu kan ada kayak mouse-nya gitu. Mouse-nya itu nanti akan kita berikan kayak penunjuk arah yang menggunakan mode distance. Di sini juga di sini udah ada kayak distance, area, trace, dan volume itu dia menggunakan pakai area trace. Kemudian nanti kita drag dari mouse-nya dari kiri ke kanan, di mana ini adalah lebar, di mana di sini sudah didapatkan yang pertama lebarnya sendiri 7,57 dan untuk panjangnya di atas ke bawah itu sebanyak 6,35 cm. Nah, pengukuran kedua dalam eksperimen ini adalah pengukuran keliling dan luas jantung menggunakan USG. Nah, ukurannya untuk yang keliling dan luas sendiri ini memang cukup berbeda karena memang kita kan jantung tidak bisa kita pegang ya, dan bentuknya itu memang jantung tidak bulat sempurna. Sedangkan USG sendiri itu hanya bisa melakukan pemeriksaan jika bentuknya itu oval atau bulat sempurna. Jadi nanti kita menggunakan sebuah fitur di mana fitur ini akan mengikuti bentuk jantung dan membuatnya itu sebagai bentuk oval. Jadi setelah baru dari pemisahan bentuk jantung menjadi oval itu, baru kita bisa mengukur untuk keliling dan luasnya dari jantung sendiri. Nah, ini dapat dilihat di sini di gambar. Ini kan untuk pemeriksaan sendiri bentuknya lingkaran gitu ya. Nah, ini memang digunakan sengaja untuk membentuk bentuk jantung itu menganggapnya sebagai bentuk oval karena memang kalau misalnya oval akan susah juga kita untuk menghitung area dan apa tuh keliling dari jantung itu sendiri. Ini dapat dilihat di sini kalau circumference atau kelilingnya sendiri itu 22,44 cm. Ini pakai rumus jari-jari biasa ya. Terus kemudian areanya itu sekitar 38,45 cm. Ini sama, jadi ini untuk garis ini menunjukkan diameter dan menunjukkan dari R atau jari-jari dari lingkaran atau oval tersebut. Nah, kemudian kita masuk ke pemeriksaan selanjutnya. Di mana pemeriksaan selanjutnya itu adalah pemeriksaan volume. Pemeriksaan volume di sini tuh bisa dilihat di gambar sini. Ini juga sama, dia pakai juga pakai lingkaran dan mengambilnya juga dari 3 sisi dan kemudian dari satu sisi itu yang membentuk tidak apa tuh membentuk titik 3 secara sempurna di mana itu menunjukkan 3 sisi itu sendiri. Salah satu metode itu sangat umum dilakukan untuk melakukan volume adalah kardiografi. Itu dia adalah metode biplanar, yaitu penjumlahan cakram yang merupakan modifikasi dari aturan Simpson. Dalam metode ini melibatkan volume dengan rumus itu V sama dengan 8A1 A1A2 per 3PL, di mana A1A2 adalah luas penampang atrium kiri dalam pandangan 4 bilik, dan pandangan 2 bilik satu menurut dan L adalah panjang terpendek dari dataran anulus mitral ke aspek superior atrium kiri. Nah, dari asumsi-asumsi ini dapatkan rumus alternatif, yaitu V sama dengan Pi per 4 HSD kuadrat, yang mana merupakan volume, di mana volume adalah V, itu didapat dari hasil gambar 1, 2, 3. Dan kalau misalnya kita lihat di sini, ini kan sudah ada gambarnya. Di sini itu dapat didapatkan distansinya 7,65, 7,46, dan 7,55. Dan secara langsung si USG sendiri dapat menentukan berapa volume total dari jantung itu sendiri. Di sini juga ada, teman-teman bisa lihat ada trace L, di mana trace L di sini itu merupakan
kalau misalnya kita memakai mouse-nya sendiri tuh ya, itu kita bisa men-tracking bentuk jantungnya seperti apa. Dari sini didapatkan dia areanya 24,66 cm. Nah, kemudian setelah kita masuk ke volume, kita akan masuk ke pemeriksaan mode M. Nah, ini yang seperti yang saya bilang tadi, mode M ini dia bentuknya khusus. Bisa dilihat di sini. Ini sama ini kan dia bentuknya beda banget. Nah, mode M di sini itu dia digunakan untuk, nah nih, kalau misalnya di mode yang tadi itu dia tidak ada pembacaan yang sebelah sini. Ini pembacaannya dia cuma ada di mode M karena memang dia diambil secara apa tuh pengambilannya diambil untuk diambil ada gelombang sinusnya gitu diambil seperti ini. Langkah-langkah terapkan itu juga sama dan mode M itu dapat menampilkan visual grafik jantung dalam fungsi waktu dan amplitudo. Makanya dia bentuknya tadi berbeda. Prosedur dimulai dengan memilih metode pengukuran pada perangkat USG dan 2 titik ditempatkan pada puncak-puncak yang terlihat pada grafik. Ini mungkin teman-teman bisa dilihat di sini. Ini kita juga pemilihannya pada puncak-puncak, tapi memang ketika kita pemeriksaan itu kita bingung ada 2 puncak, ada di sini ada yang puncaknya yang di sini yang kecil, sama satunya tuh ada yang ini. Ini tuh dia kayak terhubung sama gelombang yang bagian atasnya ini. Akhirnya kita memakai 2 dan ternyata ketika setelah kita ukur itu dia perbedaannya tidak terlalu mencolok. Ini mungkin bisa lihat ada yang tanda 1, 2, 3 ini kan 1, 2. Tapi dia juga hasilnya sama. Dia HR-nya 990 bpm. Nah, kemudian kita juga melakukan pengukuran dari panjang keseluruhan dari kiri ke kanan ini ada kiri ke kanan di sekitar 4,45,23 bpm. Nah, besaran preferensi ini dapat disebabkan oleh ketidaktepatan dalam pengarahan transducer. Pada pengukuran itu dapat pula didengar detak jantung pasien dari hasil USG dan bahkan dari hasil USG-nya itu nanti dapat di-print dan dapat dibawa pulang. Kesimpulan, pada percobaan USG sendiri itu dapat sebuah alat medis yang menggunakan gelombang ultrasonik yaitu gelombang suara berfrekuensi tinggi atau sekitar 250 kHz sampai 2000 kHz yang hasil gambarnya kemudian ditampilkan di layar monitor. Pada percobaan itu 8 percobaan seperti yang tadi saya bilang, ada panjang lebar, pengukuran keliling luas, pengukuran volume, dan yang terakhir ada pengukuran mode M. Kemudian dari percobaan dapatkan lebar jantung 7,57, sedangkan panjangnya 6,35, keliling jantung 22,44 cm, dan luasnya itu 38,45 cm kubik. Hasil pengukuran volume ada 225,50 mili, dan frekuensi detak jantung pasien dalam eksperimen adalah 190,08 bpm. Ini adalah daftar pustaka yang kami pakai, dan ini adalah hasil dari printinan USG. Ini mohon maaf agak memang agak kurang jelas. Nah, ini bisa dilihat di sini. Ini tadi yang sudah ditangkap dia untuk yang BPM-nya berapa ya dari perhitungan komputer BPM-nya seberapa. Kemudian ini juga di sini ada informasi bentuknya sama kayak tadi ya gambar yang di sini tadi itu juga ada. Tapi ini mungkin dia hasilnya di sini lebih jelas karena memang sudah disaring seperti yang tadi di awal kan dia memang USG dapat menyaring noise. Jadi memang dia di sini gambarnya lebih bagus untuk hasil yang dicetak. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.